apa kabar hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjut lagi alur BTTH-nya ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Xiaoyan tertawa dan berkata kepada Nenek Ermin dan Xiaozhan secara bersamaan. Bagaimana mungkin ada jaminan yang sempurna untuk segala sesuatu di dunia ini? Memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan jiwa secara signifikan, sudah sangat beruntung. Melihat semua orang mengangguk, Xiaozhan menjadi bersemangat lagi. Xiaoyan melirik semua orang. Kali ini saya akan memurnikan pil cinta jiwa untuk kalian masing-masing. Semuanya, cobalah keberuntungan kalian. 1 untuk setiap orang. Semua orang menatap Xiaoyan dengan heran. Jenny bertanya kepada Xiaoyan sambil tersenyum di bibirnya. Jadi, Anda mendapatkan banyak bahan obat untuk memberikan cinta jiwa dalam ilusi kali ini? Ya, Xiaoyan mengangguk. Saya mendapatkan beberapa buah kehidupan dan air Jiuquan. Kemudian dia berkata dengan sedikit membual. Bukankah Anda mengatakan bahwa air 9 mata air lebih langka dan lebih sulit didapat daripada buah kehidupan? Tapi saya menemukannya dalam ilusi kali ini. Dengan kolam penuh dan saya memasukkan semuanya hingga botol giok tidak cukup. Dan saya juga menuangkan banyak ramuan. Begitu banyak. Jenny sangat gembira. Air 9 mata air benar-benar sulit ditemukan. Botol terakhir yang saya terima dibawa ke rumah lelang oleh seorang Dodi bintang 4 yang secara khusus meminta untuk menukarnya dengan baju zirah dalam dari kulit binatang iblis bintang 7. Jadi saya menukarnya. Harganya sangat tinggi. Semua orang tercengang. Kim Mu'er membuka mulutnya lebar-lebar. Zijing menjulurkan lidahnya. Xiaozhan mengepakkan tinjunya dan berkata dengan tegas. Hanya karena air 9 mata air sangat langka dan sulit dapat, saya harus menggunakan keberuntungan saya untuk meningkatkan alam jiwa saya ke alam kaisar tahap akhir. Pada saat ini, Le Salong bertanya kepada Xiaoyan. Tuan Muda Xiao, bahkan jika Xiaozhan, Feng Feng dan saya beruntung, setelah mengambil pil cinta jiwa, kita semua memiliki peluang yang lebih kecil untuk meningkatkan kekuatan jiwa kita ke alam kaisar akhir. Tetapi kekuatan fisik adalah masalah besar. Mungkinkah? Saat itu sesosok tubuh yang tergesa-gesa bergegas masuk seperti embusan angin dan menanyai Xiaozhan dengan marah. Mengapa Anda tidak memberitahu saya ketika Tuan Muda Xiao kembali? Jika saya tidak keluar untuk menghirup udara segar, seorang penjaga yang baik hati akan mengingatkan saya, dan saya pasti akan melewatkannya. Jika bukan Lang Tian, siapakah orangnya? Xiaoyan langsung geram dan berteriak pada Lang Tian. Katakan lagi, dan saya tidak memberitahu Anda. Lang Tian yang pikirannya penuh dengan alkimia dibentak oleh Xiaozhan, menggaruk kepalanya yang berantakan dan bingung. Apakah Anda memberitahu saya? Mengapa saya tidak ingat? Xiaozhan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apalagi yang bisa Anda ingat selain alkimia? Setelah memberitahu Anda tidak kurang dari 3 kali, dan setiap kali Anda menatap kuali obat dengan mata Anda yang terpaku. Benarkah? Lang Tian menepuk dahinya dengan canggung. Melihat Xiaoyan, dia tampak sangat malu. Tuan Muda Xiao, saya mungkin terlalu terpesona dengan alkimia. Saya mengerti, saya hanya bertanya-tanya mengapa saya tidak melihat Anda. Dan pasti sibuk memberikan obat. Mereka tidak membuat obat. Mereka tidak mengerti, tetapi saya sepenuhnya mengerti. Xiaoyan tersenyum, menatap mata Lang Tian dengan sedikit sentuhan emosi. Namun saya tetap berharap Anda lebih memperhatikan istirahat. Jangan sampai tubuh Anda kelelahan. Lang Tian mengangkat wajahnya yang lelah dan berkata dengan gembira tanpa menyembunyikan. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, Tuan Muda Xiao. Anda melihat level saya saat ini, sungguh menakjubkan kan? Xiaoyan dan Long Yi terkejut, dan kemudian mereka menemukan bahwa meskipun nafas Lang Tian sedikit berantakan, itu seharusnya karena obat yang berlebihan. Tetapi itu masih jauh lebih kuat daripada puncak Dodi bintang 4.
5 bintang? Suen menatap Lang Tian, sedikit tidak percaya. Longyi bertanya dengan heran. Begitu cepat? Anda seorang idiot obat, masih punya waktu untuk berlatih. Biarkan saya mengatakan ini untuk Lang Tian. Lei Xiaolong melihat bahwa Lang Tian hanya peduli dengan tertawa puas, jadi dia mengambil alih. Longyi bertanya dengan benar. Orang ini tidak punya waktu untuk berlatih, semuanya ditumpuk oleh inti sihir. Dia benar-benar orang yang aneh. Yang lain melap inti sihir untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi dia melakukannya hanya untuk memiliki lebih banyak semangat juang dan kekuatan fisik untuk mendukungnya dalam memberikan obat setelah levelnya naik. Anda tidak melihat betapa cemasnya dia ketika dia meminta saya untuk pil hati ungu. Dia tidak bersemangat untuk menembus level bintang 5, tetapi bersemangat tentang pemikiran. Bahwa dia dapat memberikan obat untuk waktu yang lebih lama setelah menembus level bintang 5. Semua orang tertawa, dan Lang Tian sendiri tertawa malu. Suyen menatap Lang Tian dan penuh minat, dan merasakan fluktuasi kekuatan jiwa Lang Tian, dan bertanya dengan heran. Kekuatan jiwa Anda? Anda juga merasakan semua ini? Ketika dia mendengar Suyen bertanya tentang kekuatan jiwanya, mata Lang Tian berbinar dan dia berkata dengan bangga. Begitu saya merobos ke level bintang 5, saya pikir semangat juang dan energi untuk memberikan obat di masa depan akan lebih melimpah. Jadi saya tidak dapat menahan diri untuk segera berinvestasi dalam memberikan obat. Saya memurnikan dan saya tidak tahu sudah berapa lama saya memurnikan. Tiba-tiba saya menemukan bahwa kekuatan jiwa saya telah menembus ke puncak alam kaisar, dan saya bahkan tidak tahu kapan saya berhasil menebusnya. Dia begitu terobsesi dengan pemurnian obat, sehingga dia bahkan tidak tahu bahwa kekuatan jiwanya telah menembus dan dipromosikan. Lang Tian ini benar-benar orang yang aneh. Suyen dan yang lainnya hanya bisa tersenyum pahit. Kemudian Suyen bertanya, apa? Saya dengar Anda tidak berani memberikan pil hati ungu. Mendengar Suyen menyebutkan pil hati ungu, mata cerah Lang Tian langsung meredup. Tidak ada tingkat keberhasilan 100%. Saya benar-benar merasa kasihan dengan bahan obatnya. Pada titik ini, Lang Tian mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Suyen. Bahan obat untuk memberikan pil hati ungu, semuanya ada di dalamnya. Saya membaginya dan ada 348 bagian. Tuan Muda Xiao, maafkan saya karena saya membuang 14 bagian. Suyen mengambil cincin penyimpanan dan tersenyum untuk menghibur Lang Tian. Tidak apa-apa, biarkan saya memberikan semuanya. Lalu dia bertanya kepada Lang Tian. Lalu, apa yang telah Anda sempurnakan selama ini? Saya meminta Nona Zeni untuk membantu saya membeli resep kelas 5 paling dasar yang disebut pil Yiki. Apakah Anda telah menyempurnakan pil Yiki selama 2000 tahun? Chen bertanya dan heran. Iya, Lang Tian menjawab dan wajar. Suyen menatap Lang Tian, dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seorang alkemis dapat menyempurnakan jenis ramuan yang sama selama 2000 tahun tanpa mengubahnya. Dan dia masih menikmatinya. Jadi Suyen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah pil Yiki itu istimewa? Tidak ada yang istimewa, itu hanya meningkatkan tingkat pemulihan Doki hingga 50%. Doki tingkat tinggi biasanya menggunakannya untuk memulihkan Doki. Lang Tian menjawab. Melihat Suyen sedikit mengernyit, dia buru-buru menjelaskan. Doki bintang 5 dan bintang 6 jauh lebih banyak daripada bintang 4. Cairan Kingling 3 baris hanya dapat memulihkan kurang dari 20% Doki dari Dodi bintang 5 secara instan. Jadi tingkat pemulihan Doki sangat penting. Jadi begitu. Tetapi karena ini adalah resep paling dasar, maka pil Yiki ini pasti tersedia di mana-mana. Mengapa Anda memberikan begitu banyak? Saya melihat bahwa akan ada banyak Dodi bintang 5 dan bintang 6 di Xiao Mansion kita di masa depan. Ngomong-ngomong, saya tidak ada yang harus dilakukan. Jadi saya dapat memberikan lebih banyak dan menghemat uang. Ramuan tingkat 5 sangat mahal. Ini dapat menghemat banyak uang. Suyen tergerak dan semua orang tergerak.
Sambil diam-diam memegang bau Lang Tian, Xiaoyan menenangkan emosinya dan kemudian bertanya, dengan kekuatan jiwa yang mencapai puncak alam kaisar, apakah tingkat keberhasilan memurnikan ramuan tingkat 5 jauh lebih tinggi? Lang Tian mengangkat lehernya. Tentu saja, jika tingkat keberhasilannya tidak jauh lebih tinggi dengan kekuatan jiwa puncak ke alam kaisar, saya mungkin juga menemukan sepotong tahu dan mati. Tetapi dia segera menjadi tertekan. Tetapi saya masih tidak dapat mencapai tingkat keberhasilan 100% dalam memurnikan pil peningkat Qi. Saya rasa begitu. Ini terkait dengan kurangnya api binatang tingkat tinggi dan kuali obat Anda. Saya ingat kuali obat Anda adalah hadiah yang dimenangkan di konferensi Istana Obat, kan? Jika memberikan ramuan kelas 5 agak kurang bagus. Pada titik ini, Xiaoyan tersenyum misterius, tetapi tidak melanjutkan. Dia menoleh dan menatap semua orang, kemudian dia menoleh dan bertanya pada Lang Tian. Apakah Anda masih ingat pil Xiu Shui? Tentu saja saya ingat. Saya mungkin tidak ingat hal-hal lain. Bagaimana mungkin saya tidak ingat ramuan itu? Jika pil Xiu Shui diubah menjadi cairan Xiu Shui dan digunakan untuk merendam tubuh, itu dapat membersihkan urat dan memperkuat tubuh. Xiaoyan mengangguk. Anda benar. Kemudian dia menoleh ke semua orang dan berkata, rumput segeroh yang kita cari terakhir kali adalah bahan obat terpenting untuk memberikan pil Xiu Shui. Namun pil Xiu Shui ini adalah yang paling sulit untuk dimurnikan di antara ramuan kelas 5. Ketika saya pertama kali mencapai kelas 5, saya menghabiskan semua rumput segeroh sebelum saya bisa memurnikan beberapa. Namun pil ini memiliki efek ajaib untuk meningkatkan kekuatan fisik. Dalam pengalaman saya, selama ada cukup pil Xiu Shui untuk merendam tubuh, tidak sulit bagi seorang Dodi di puncak level bintang 5 atau awal level bintang 6 untuk mencapai puncak level bintang 6 dalam waktu singkat. Ya Tuhan, pil yang sangat menyimpang. Semua orang menelan ludah mereka dan bergembiraan segera mekar di wajah mereka. Bahkan King Horan yang selalu tenang pun tak kuasa menahan diri untuk tidak memuntahkan teh yang baru saja diminumnya. Lang Tian tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia menoleh ke arah Xiaoyan. Wajahnya penuh dengan hasrat yang tak tersamar. Anda tidak akan membiarkan saya memurnikan pil Xiu Shui, kan? Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Iya. Lang Tian melompat dan penuh semangat, membuat semua orang tertawa, tetapi dalam sekejap mata, api di matanya padam. Tapi, pemurnian pil Xiu Shui sangat sulit. Saya khawatir bahan obatnya akan terbuang sia-sia. Jangan khawatir tentang itu. Xiaoyan tersenyum bangga dan menepuk Lang Tian yang gugup. Meskipun lumut segeroh itu langka, tidak seperti cangkang kura-kura hati ungu yang tidak berani menyanyiakannya sama sekali. Dan kali ini ada cukup lumut segeroh yang cukup untuk Anda sia-siakan. Jadi silakan saja memurnikannya. Pada saat ini, semua orang hanya peduli dengan kebahagiaan dan tidak memperhatikan kata-kata Xiaoyan. Saya menghabiskan semua lumut segeroh untuk memurnikan beberapa, dan kali ini ada cukup lumut segeroh. Mereka segera menyadarinya, tetapi tidak memikirkannya secara rinci, bahwa lumut segeroh adalah pendamping dari segeroh. Lang Tian terus berkata, Iya. Dia tertawa lalu berkata kepada Jenny, Nona Jenny, bisakah Anda membantu saya membeli satu resep ramuan tingkat kesulitan sedang dan satu tingkat kesulitan sedang tinggi? Sehingga saya dapat melakukan transisi dan tingkat keberhasilan memurnikan pil Xiu Shui akan jauh lebih tinggi. Itu mudah, resep ramuan tingkat 5 biasa mudah dibeli. Saya akan mengaturnya. Jenny langsung setuju. Tidak. Xiaoyan tersenyum dan berkata, kesulitan memurnikan pil permajaan jauh lebih rendah daripada pil Xiu Shui. Sebelum memurnikan pil Xiu Shui, Lang Tian dapat memurnikan pil permajaan dan dia perlu memurnikan lebih banyak lagi. Biar saya hitung, Anda harus memurnikan 20 pil. 20 pil permajaan? Lang Tian baru saja melakukan transisi. Mengapa memurnikan begitu banyak? Apakah Anda kekurangan uang?
Kim Woo bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan ingin Lang Ten memberikan 20 pil permajaan, dan yang lainnya menatap Xiaoyan dengan bingung. Apakah Anda tidak menginginkannya? Xiaoyan tidak menjawab, tetapi bertanya. Matanya yang lembut menyapu King Mu'er, Xiaoqi, Zeni, dan Ziying dengan senyum tipis. Apakah Anda tidak menginginkannya? Lihatlah cara Anda bertanya. Wanita mana di dunia ini yang tidak ingin mendapatkan pil permajaan? Alis Zeni sedikit bergetar, dan wajahnya yang halus penuh dengan keterkejutan. Tuan Muda Xiao, Anda ingin setiap orang memiliki pil cinta jiwa, dan Anda ingin Lang Ten memberikan 20 pil permajaan. Saya ingat bahwa memberikan kedua jenis pil ini membutuhkan buah kehidupan. Berapa banyak buah kehidupan yang Anda dapatkan dalam ilusi kali ini? Anda tidak sengaja membuat kami bahagia, kan? Meskipun dia menanyakan hal ini, mata Zeni bersinar dengan penuh harap. Xiaoyan belum pernah melihat Zeni menantikan hal seperti ini. Bahkan 3 wanita lainnya juga menatap Xiaoyan dengan mata membara, menunggu jawaban Xiaoyan. Bukannya mereka tidak percaya pada Xiaoyan, tetapi sebenarnya mereka tidak berani mempercayainya. Setiap orang membutuhkan setidaknya 12 buah kehidupan untuk membuat 1 pil cinta jiwa. Dan sekarang mereka perlu memurnikan 20 pil permajaan, yang berarti setidaknya dibutuhkan 32 buah kehidupan secara total. Ya Tuhan, 32 buah kehidupan. Belum lagi pil permajaan juga membutuhkan darah naga dan ponik, yang juga merupakan hal yang sangat langka dan berharga. Bagaimana mereka berani mempercayainya? Bahkan King Horan dan Lei Salong menunjukkan ketidakpercayaan, berpikir bahwa Xiaoyan tidak akan benar-benar membuat King Mu'er senang untuk menghidupkan suasana dengan sengaja. Melihat Zeni menanyai Xiaoyan, semua orang juga sedikit tidak percaya pada Xiaoyan, sehingga Long Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ayah tidak membuat Anda senang. Anda tidak tahu berapa banyak buah kehidupan yang kita dapatkan di gua darah pembunuhan kali ini. Seluruh pohon penuh dengan buah kehidupan. Bagaimana dengan darah naga dan ponik? Zeni menahan kegembiraannya dan bertanya. Darah naga dan ponik. Kalau begitu tidak perlu khawatir. Alis Long Yi terangkat, penuh kegembiraan panen. Kami memburu binatang buas sup naga dan binatang buas sup ponik yang sebesar ini. Long Yi membuka tangannya dan memberi isyarat, tampak naif. Kim Mu'er, Zeni, Xiaoqi, dan Ziying semuanya bersemangat. Bagaimanapun mencintai keindahan adalah kodrat wanita. Berpikir agar kecantikan mereka tetap terjaga selamanya. Jantung keempat wanita itu tak henti-hentinya berdetak kencang, seakan-akan hendak melompat keluar dari dada mereka. Pada saat ini, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Xiaoyan telah memburu seekor kura-kura berhati ungu yang telah punah di benua Dodi dalam ilusi, dan cangkangnya dapat digunakan untuk memberikan hampir 1000 pil berhati ungu. Tapi 1 pil berhati ungu sama dengan 1 Dodi bintang 5. Dan 1000 diantaranya sama dengan 1000 Dodi bintang 5. Jika ditambahkan dengan yang sebelumnya, akan ada 1400 Dodi bintang 5. Jadi seberapa besar kekuatannya? Pemandangan dan momentumnya hanya dengan memikirkannya saja membuat jantung seseorang berdebar kencang. Bersulang. Semua orang minum teh alih-alih anggur. Dan suasana di aula Xiao Mansion menjadi sangat panas karena kejutan yang dibawa oleh Xiaoyan. Xiaoyan dengan bersemangat meletakkan cangkir teh dengan berat di atas meja dan matanya secara tidak sengaja jatuh pada Long Yi yang melompat dan matanya tidak bisa tidak berputar. Meskipun Long Yi jarang menunjukkan kekuatannya, semua orang tahu bahwa kekuatan Long Yi jelas yang terbaik di antara rekan-rekannya. Jadi apa yang akan dia dapatkan dengan mengikuti Xiaoyan ke dalam ilusi? Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Long Yi, bagaimana dengan Anda? Tuan Muda Xiao memberi kami begitu banyak kejutan, tetapi Anda tidak mendapatkan apapun. Ketika Xiaoyan menanyakan hal ini, semua orang menatap Long Yi penuh harapan. Xiaoyan melirik Xiaoyan dan tersenyum tanpa mengatakan apapun. Long Yi memiringkan kepalanya dan menatap Xiaoyan, lalu menatap Xiaoyan.
lalu menyeringai dan berkata, "Keuntungan ayah adalah keuntungan saya." Melihat ekspresi Long Yi, semua orang tahu bahwa Long Yi pasti mendapatkan harta karun yang bagus. Jadi Xiaozhen berkata dengan tidak percaya, "Jangan membodohi kami. Jika Anda sendiri tidak mendapatkan apapun, siapa yang akan percaya? Sedangkan saya?" Long Yi ragu-ragu dan menatap Xiaozhen dengan tatapan ingin tahu. Namun tindakan Long Yi membangkitkan rasa ingin tahu semua orang, bahkan Xiaozhen sangat cemas. "Harta karun apa yang Anda dapatkan sehingga Anda begitu enggan untuk memberitahu kami? Cepat beritahu kami sekarang." Melihat Xiaozhen mengangguk, Long Yi dengan jenaka bertanya kepada Xiaozhen, "Apakah Anda yakin benar-benar ingin tahu?" Xiaozhen tercengang. "Apa maksud Anda?" Long Yi terkekeh. "Saya takut saya akan memukul Anda setelah saya mengeluarkan harta karun itu." "Membukul saya?" Xiaozhen menatap Long Yi, lalu Xiaozhen, dan kemudian semua orang, dan tersenyum tidak setuju. "Hei, Anda membuatnya terdengar sepertinya saya sangat rapuh. Anak kecil, apakah saya begitu mudah dipukul? Keluarkan dan biarkan saya melihatnya. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa memukul saya." "Anda yang meminta saya untuk mengeluarkannya, bukan karena saya ingin memukul Anda dengan sengaja." Long Yi menyeringai, dan di tengah rasa ingin tahu semua orang sebuah pikiran muncul, dan segera satu set baju besi emas menutupi seluruh tubuh Long Yi. Petir yang pekat pada baju besi itu mengejutkan semua orang, sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah. Semua orang menatap Long Yi yang seluruh tubuhnya dan bahkan wajahnya ditutupi baju besi emas. Jadi dia bertanya dan heran, "Apa ini?" Ini adalah hadiah yang Long Yi dapatkan karena berada di peringkat ke-7 dalam nilai prestasi membunuh. Ini disebut baju perang Dewa Petir, juga dikenal sebagai baju perang iblis ganas, dan merupakan senjata suci pertahanan. Namun persyaratannya bagi pemakainya hampir tidak normal. Jika pemakainya tidak dapat mengendalikan kekuatan petir dari baju perang, ia akan menjadi bumerang oleh kekuatan petirnya. Dapat dikatakan bahwa baju perang ini dibuat khusus untuk Long Yi. Xiaozhen memperkenalkan kepada semua orang di samping. Meskipun nadanya sangat tenang, dia tetap tidak dapat menyembunyikan kekagumannya terhadap baju perang Dewa Petir. Long Yi memiliki baju perang ini, ditambah pertahanannya sendiri. Saya berani mengatakan bahwa di antara level yang sama pasti, tidak akan lebih dari 3 orang yang dapat menghancurkan pertahanan Long Yi. Setelah mendengarkan perkenalan Xiaozhen, mata Xiaozhen melebar dan mata semua orang bersinar. Bagaimana mungkin Nan Erming melepaskan kesempatan untuk menyerang Xiaozhen? Dia melirik Xiaozhen dan mendesah. Sepertinya tidak lama lagi Xiao Mensen akan memiliki prajurit tingkat atas lainnya. Pembela nomor 1 juga harus mengubah posisi. Anda sengaja mengatakan ini untuk menyerang saya. Long Yi hanya berada di puncak bintang 4 sekarang, dan saya berada di tengah bintang 6, dan saya adalah klan monster. Selain itu, saya memiliki keterampilan bertarung pertahanan tingkat lanjut kelas dunia. Bagaimana pertahanan Long Yi bisa lebih baik dari saya? Xiaozhen berteriak tidak puas. Nan Erming melirik Xiaozhen dan berkata, "Sengaja menyerang Anda. Anda hanya keras kepala. Anda tahu apa yang diandalkan Long Yi untuk meningkatkan kekuatannya. Selanjutnya, Tuan Muda Xiao akan memberikan lebih dari 1000 pil hati ungu dan lebih dari selusin pil inti jiwa. Lang Tian juga akan memberikan banyak pil perbaikan sumsum dan lusinan pil permajaan. Anda katakan pada saya, setelah Long Yi melahap dan menyerap begitu banyak guntur pil kelas 5 dan kelas 6, ke tingkat mana dia akan dipromosikan? Saya khawatir itu tidak akan jauh lebih rendah dari Anda, kan?" Xiaozhen bertahan kening. Setiap kali mendengar sepatah kata pun, dengan kerutan yang dalam di wajahnya, Nan Erming terus menyerang Xiaozhen. "Tidak apa-apa memamerkan kekuatan fisik ras monster Anda di depan kami, tetapi jangan bandingkan dengan Long Yi.
Bisakah Anda membandingkan dengan kekuatan fisik naga petir emas 9 mendalam milik Longgi? Itu memalukan. Kepala Xiaozhan sudah menunduk diam-diam, tetapi itu adalah kesempatan langka untuk memukul Xiaozhan begitu keras, hingga dia kehilangan kesabarannya. Tapi bagaimana mungkin Nan Erming menyerang begitu saja? Dia tersenyum senang dan bangga pada semua orang, dan terus menyerang Xiaozhan. Juga, jangan membicarakan tentang keterampilan bertarung defensif tingkat tinggi kelas dunia milik Anda setiap hari. Baju zirah Longyi. Tuan Muda Xiao mengatakan itu adalah senjata suci pertahanan. Anda tahu apa itu senjata suci, kan? Kalau tidak, mari kita bertaruh. Ketika Longyi mencapai tahap akhir bintang 5, dia akan mengenakan baju zirah ini, dan pertahanannya akan lebih kuat dari milik Anda sekarang. Kepala Xiaozhan benar-benar terkubur oleh serangan Nan Erming, dan semua orang-orang tertawa diam-diam. King Huran melangkah maju pada saat yang tepat dan menepuk bahu Xiaozhan dan menyemangatinya. Xiaozhan, jangan patah semangat. Dengan kata-kata Nan Erming, dia hanya ingin membuat Anda patah semangat. Sebenarnya, Anda sudah sangat hebat. Setidaknya jika dibandingkan dengan orang lain di klan monster. Jangan bandingkan diri Anda dengan Longyi. Dia adalah satu-satunya naga petir emas 9 mendalam di seluruh benua Dodi. Cara peningkatan dan kemampuan bertahannya yang tidak normal, tidak ada bandingannya. Xiaozhan mengangkat kepalanya, bersandar di lengan King Huran, dan berkata dengan wajah sedih disengaja. Kaisar Iblis, Anda benar-benar belahan jiwa saya. Bagaimana mungkin saya ingin dibandingkan dengan Longyi? Saya baru saja melihat bahwa setelah Tuan Muda Xiao Mansion telah melahirkan pria yang sangat kuat, dan saya benar-benar tidak bisa tetap tenang. King Mu'er langsung berteriak. Benar sekali, Xiaozhan, saya sangat mengerti perasaan Anda, dan saya tidak akan menyebutkan kemahakuasaan si pembohong kecil yang tidak normal. Tetapi setelah fisik Ziying yang sangat yin, sekarang ada Longyi lain dengan pertahanan yang sangat kuat. Mengapa tiba-tiba saya merasa bahwa kita semua begitu lemah? Semua orang tertawa. Xiaoyu memegang bahu Lang Tian dan menyeringnya lebar. Ini hal yang baik. Bagi klan Xiao kita, semakin banyak orang dengan kemampuan abnormal, semakin baik. Jenny tersenyum dan berkata, Leluhur, Anda telah mengingatkan kami bahwa Lang Tian juga orang dengan kemampuan abnormal. Tidak. Lei Xiaolong tidak dapat menahan tawa. Nona, apa yang Anda katakan tidak akurat. Lang Tian tidak dapat dianggap sebagai kemampuan abnormal. Setidaknya tidak dibandingkan dengan Tuan Muda Xiao. Dia hanya orang gila yang suka memberikan obat. Lang Tian memutar matanya mendengar apa yang dikatakan Jenny dan Lei Xiaolong. Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Oh, hentikan. Ayah masih punya banyak hal menarik untuk dikatakan dalam ilusi. Tidakkah Anda ingin mendengarkan? Setelah memamerkan baju perang Dewa Petir, pikiran Longyi bergerak, dan setelah menyingkirkan baju perang itu, dia berdiri di belakang Xiaoyan, menunjuk Xiaoyan sambil berbicara kepada semua orang, memberi isyarat kepada semua orang untuk bertanya dengan cepat. Xiaoyan menoleh dan menggaruk hidung Longyi, lalu berbalik dan memikirkannya di bawah tatapan penuh harap semua orang. Dia merasa bahwa jika dia melanjutkan, dia harus berbicara tentang konfrontasi dengan beberapa jenius yang tak tertandingi. Jadi dia berdiam dan bersiap untuk berbicara. King Huran buru-buru mengangkat tangannya. Tunggu sebentar. Kemudian dia duduk kembali di kursinya dan menyesap teh, berkata, semua orang harus minum teh untuk menenangkan diri dan bersiap sepenuhnya. Siapa yang tahu kejutan seperti apa yang akan diungkapkan? King Mu'er bergumam. Jika itu kejutan, kita masih bisa menanggungnya, tetapi kita takut ditakuti. Semua orang tertawa. Suyan bertanya sambil tersenyum. Saya penasaran apakah pembunuhan saya terhadap Hun Yingzue merupakan suatu kejutan atau ketakutan? Apa? Mata King Huran langsung berbelalak dengan sedikit keterkejutan di matanya. Benarkah?
Senyum semua orang membeku di wajah mereka. Sioyan tersenyum dan mengangguk. Bolehkah saya bercanda tentang ini? Ini kejutan, benar-benar kejutan. King Horan bertepuk tangan dan tertawa. Klan jiwa iblis ada kekhawatiran besar di hati saya. Dan Hu Jingjue adalah seorang jenius tak tertandingi dari klan jiwa iblis. Dia adalah bahaya tersembunyi yang harus saya waspadai di masa depan. Saudaraku, Anda banyak membantu saya dengan menyingkirkannya dalam ilusi kali ini. Menyingkirkan Hu Jingjue sama saja dengan memotong sayap masa depan klan iblis jiwa. Selamat kepada Kaisar Iblis dan Tuan Muda Xiao. Jenny memegang dagunya dengan tangannya, menyandarkan sikunya di sandaran tangan kursi dan menatap Sioyan dengan tatapan ingin tahu. Hanya saja saya sangat penasaran. Dikatakan bahwa Hu Jingjue sangat pandai dalam pembunuhan tersembunyi. Bagaimana Tuan Muda Xiao membunuh orang yang sulit ditangkap seperti itu? Mengingat hari-hari ketika diserang dan dibunuh oleh Hu Jingjue dalam ilusi, Sioyan mendesah. Anda benar-benar penasaran? Di antara para jenius setingkat yang pernah saya temui, Hu Jingjue jelas lebih sulit daripada siapapun. Kemudian dia merinci bagaimana Hu Jingjue menyergapnya, bagaimana dia memasang jebakan untuk dirinya sendiri, dan selangkah demi selangkah membawa Hu Jingjue ke dalam situasi putus asa dan membunuhnya. Sangat mendebarkan. Saya tidak menyangka Hu Jingjue mampu menghindari deteksi kekuatan jiwa. Jenny dengan lembut menyeka dadanya dan lengkungan yang dia hapus membuat Sioyan tidak berani menatapnya secara langsung. Ya, keterampilan penyembunyian ini benar-benar menakjubkan. Jika itu orang lain, saya khawatir dia sudah terbunuh olehnya sejak lama. King Horan mengacukan jempol pada Sioyan, lalu mengganti topik pembicaraan dan bertanya kepada Sioyan. Saudaraku, setelah Anda membunuh Jingjue, apakah Anda tahu mengapa dia mampu menghindari deteksi kekuatan jiwa? Lei Shalong juga sangat penasaran. Iya, Tuan Muda Xiao, saya juga sangat penasaran. Kecuali jika alam jiwanya lebih tinggi dari Anda, mustahil baginya untuk menghindari deteksi kekuatan jiwa Anda. Saya tidak percaya bahwa ada seorang pun di antara puncak bintang 4 Dodi yang memiliki alam jiwa lebih tinggi dari Anda, Tuan Xiao. Saya rasa dia pasti memiliki harta karun yang dapat menghindari deteksi kekuatan jiwa. Dengan persetujuan semua orang dan ekspresi penuh verifikasi, Sioyan mengangguk kepada Lei Shalong sebagai tanda terima kasih, lalu mengeluarkan benda seperti token yang memancarkan cahaya perak samar dari cincin penyimpanannya dan berkata, setelah Hu Jingjue dibunuh oleh saya, hanya cincin penyimpanan dan benda ini yang tersisa. Ada orang lain saat itu, dan saya tidak punya waktu untuk memverifikasinya. Namun ketika saya mendapatkan benda ini, saya diam-diam menggunakan kekuatan jiwa saya untuk memindainya sekali. Dan saya sama sekali tidak dapat merasakan bahwa saya memiliki benda ini di tangan saya. Jadi pada dasarnya saya dapat yakin bahwa alasan mengapa Hu Jingjue dapat menghindari deteksi kekuatan jiwa saya adalah karena dia memiliki benda ini. Semua orang melihat piring perak yang tampak seperti token di tangan Sioyan, dan mereka semua terkesiap. Sebuah harta karun yang dapat melindungi deteksi kekuatan jiwa, itu adalah harta karun yang luar biasa. Jika Anda membawa harta karun seperti itu di tubuh Anda, itu akan sangat efektif. Apakah itu pembunuhan atau pelarian? Mata King Horan berbinar. Kekuatan jiwa Anda tidak dapat merasakannya saat Anda memegangnya di tangan Anda. Coba saya lihat. Mengambil piringan perak yang tampak seperti token dari Sioyan, King Horan memegangnya di tangannya dan melepaskan kekuatan jiwanya dari tahap tengah tingkat pikiran dan merasakannya. Kemudian dia berseru. Sungguh menakjubkan. Saya benar-benar tidak dapat merasakannya. Kemudian dia berkata kepada Sioyan dengan tatapan membara. Saudaraku, ambillah tanda ini dan pergilah keluar aula. Masukkan semangat juang Anda ke dalam tanda itu, dan saya akan menggunakan kekuatan jiwa saya untuk mendeteksinya. Baiklah. Sioyan mengambil benda itu dan hendak berdiri. Sioyan melangkah di depan Sioyan dan menatap Sioyan dengan wajah meneteskan air liur.
Untuk apa? Xiao Yan bertanya dan heran. Hei, bagaimana bisa Anda, Tuan Muda Xiao, melakukan tugas seperti ini? Saya bisa melakukannya untuk Anda. Xiao Yan tersenyum dan mengusap tangannya, matanya penuh dengan semangat. Long Yi yang berdiri di belakang Xiao Yan berbisik. Jelas sekali Anda gatal dan Anda mengatakannya dengan sangat baik. Tidak masalah siapa yang pergi. Xiao Yan tersenyum dan menyerahkannya tanda perak itu kepada Xiao Yan. Setelah mengambil tanda perak itu, Xiao Yan tidak sabar untuk masukkan semangat juangnya ke dalam tanda itu. Kemudian seberkas cahaya menyala, dan cahaya perak pada tanda itu tiba-tiba melonjak. Pada saat yang sama, Xiao Yan diselimuti oleh cahaya perak itu, dan sosoknya menjadi sedikit terdistorsi. Kemudian cahaya perak itu menyatu, dan hanya cahaya yang sangat redup yang tersisa di tanda itu. Xiao Yan meninggalkan kalimat. Sayalah yang terbesar. Jika bahkan Kaisar Iblis tidak dapat mendeteksi saya, tanda ini benar-benar ajaib. Setelah selesai berbicara, dia berlari keluar dari aula dalam sekejap. Dan Ermi menyibitkan mata ke arah Xiao Yan yang bayangannya telah menghilang dan bergumam dengan suara rendah. Anda yang paling besar, tubuh asli Long Yi tidak jauh lebih besar dari Anda. Kemudian dia melepaskan kekuatan jiwanya dari alam kaisar tahap akhir. Bahkan semua orang di aula melepaskan kekuatan jiwa mereka. Mereka semua ingin merasakan sendiri apakah benda itu benar-benar dapat membuat Xiao Yan terhindar dari deteksi kekuatan jiwa. 1 menit berlalu dan alis semua orang menjadi semakin berkerut. Itu benar-benar tidak dapat dideteksi. Yi Ying adalah orang pertama yang menarik kembali kekuatan jiwanya dan dia sangat gembira. King Huren juga mengambil kembali kekuatan jiwanya dan tersenyum untuk memberi selamat kepada Xiao Yan. Selamat saudaraku, karena telah mendapatkan harta karun ini. Dengan harta karun ini akan sulit bagi istana obat, aliansi bayangan, dan klan iblis jiwa untuk mengetahui keberadaan Anda. Jenny mengangguk dan gembira. Iya, kami lega. Mata Le Salong menyapu Zijing yang matanya penuh dengan cahaya berapi-api dan dia tersenyum lembut. Kemudian dia berkata, dengan harta karun ini, Tuan Muda Xiao tidak hanya akan lebih aman, tetapi saudara-saudara juga akan mendapat banyak manfaat. Ketika Tuan Muda Xiao tidak menggunakan benda ini, dia dapat meminjamkannya kepada Zijing. Bagi Zijing, itu akan seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Ya, Le Salong benar. Benda ini paling cocok untuk Zijing. Xiao Yan mengangkat alisnya dan kegembiraan bersemi di wajahnya. Setelah sedikit ragu, dia membuat keputusan. Orang-orang saling melengkapi untuk mengerahkan kekuatan terbesar. Seorang pembunuh teroris tingkat menengah bintang 6 dengan fisik yang sangat yin. Jika dia bisa mendekati musuh tanpa yang ada yang menyadarinya, saya pikir itu pasti akan menjadi mimpi buruk bagi siapapun. Zijing, benda ini akan diberikan kepada Anda di masa depan. Sama sekali tidak. Ying sangat gembira setelah mendengar ini dan tangannya tidak bisa menahan sedikit gemetar, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan kuat. Terima kasih atas kebaikan Tuan Muda Xiao, tetapi benda ini tidak dapat diberikan kepada saya karena ada banyak orang yang mengincar Tuan Muda Xiao sekarang dan keselamatan Tuan Muda Xiao adalah yang terpenting. Jenny segera berkata, Tuan Muda Xiao, Zijing benar, keselamatan Anda adalah yang terpenting. Sebelum kekuatan Anda meningkat, Anda harus membawa benda ini bersama Anda. Ya, nak, Anda harus membawa benda ini bersama Anda. Kalau tidak, saya benar-benar tidak bisa merasa nyaman dengan Anda. Melihat Xiao Yan masih sedikit ragu-ragu, Xiao Yo yang khawatir tentang keselamatan Xiao Yan berdiri dengan cemas. Menghadapi penolakan Zijing, melihat Xiani dan Xiao Yo menatapnya dan gugup lagi. Xiao Yan tidak lagi bersikeras dan mengangguk sedikit. Baiklah, saya akan menggunakan benda ini terlebih dahulu dan memberikannya kepada Zijing setelah kekuatan saya cukup meningkat untuk melindungi diri saya sendiri. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.